Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Coki Rasya Andara dan selamat datang kembali di channel YouTube gue. Oke, di video kali ini gue bakalan coba untuk review satu mikrofon yang sedikit berbeda dengan mikrofon yang pernah saya review sebelumnya, yang pernah gue review sebelumnya, kayak mikrofon BM700, BM800 dan BM8000, dimana itu adalah mikrofon low end ya, mikrofon ya kondensor tapi paling bawah. Nah, ini adalah mikrofon Yanmai dengan tipe Queen 8, dimana harganya kisaran 500.000 sampai 1 juta. Jadi tidak lebih dari 1 juta tapi tidak di bawah 500.000. Dan ini bisa dibilang adalah mikrofon medium ya, jadi medium lah, dimana harganya juga nggak terlalu mahal seperti mikrofon kondensor yang harganya di atas 1 jutaan. Oke, langsung aja kita ke boxnya di sini. Bisa kalian lihat di sini ada gambar dari mikrofonnya, kemudian ada gambar shockmount, dan ini termasuk nanti dapat shockmount yang material besi seperti itu, tapi kalian nggak dapat standnya ya. Ini hanya contoh aja. Kemudian di sini ada tulisan Yanmai Queen Edge Studio Microphone, HD Quality Recording, Easy Setup, Adjustable Shockmount, dan lain-lain lah. Kemudian di bagian pinggir ada gambar dari mikrofon itu sendiri. Bagian pinggir juga sama, ada gambar dari mikrofon. Nah, di belakangnya seperti spesifikasi singkat seperti itulah. Nah, perlu kalian ketahui kalau mikrofon ini memiliki polar pattern cardioid, dimana kalau cardioid itu dia tangkepan suaranya itu nggak akan lebar, jadi hanya di sekitar mikrofonnya saja. Nah, ini cocok buat kalian yang memang nggak punya studio recording atau ruangan kedap suara, hingga suara noise ya nggak akan masuk lah. Paling masuk juga cuma sedikit. Oke, kita langsung aja buka boxnya. Di sini dari bungkusnya sendiri tuh udah agak cukup meyakinkan bahwa mikrofon ini cukup bagus lah. Nanti kita coba. Nanti gue bakalan coba tes mikrofon ini dengan menggunakan smartphone yang gue punya. Dicoba dengan menggunakan soundcard juga biar nanti hasil suaranya ketahuan ya. Kita buka dulu aja dalamnya apa aja sih item yang didapat. Oke. Boxnya kosong ya, ada lagi tuh. Kita kepinggirkan terlebih dahulu boxnya. Kemudian di sini ada user manual. Komplit banget di sini user manualnya pakai bahasa Inggris. Dan di sini kalian dapat ya busa, windshield semacam itu. Kemudian kalian juga dapat shockmount. Kemudian kalian juga dapat kayak extension kayak gitu ya. Nah, ini mic-nya. Ini mic-nya. Kemudian ini kabelnya. Oke. Kita kepinggirkan terlebih dahulu lah busa-busanya biar kelihatan semuanya, dan ini cutternya kita kepinggirkan biar space-nya agak sedikit besar. Kita keluarkan dulu dari plastik satu-satu. Kemudian ini untuk kabelnya juga kita keluarkan. Plastiknya kita kepinggirkan terlebih dahulu. Untuk extension nggak usah lah, kita kepinggirkan saja. Oke. Satu yang kalian dapat adalah pastinya user manual yang bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian agak ribet atau nggak tahu cara settingnya seperti apa. Di sini lengkap banget untuk user manualnya. Jadi dipastikan kalian gak akan mengalami kepusingan atau mengalami keribetan saat mengoperasikan mikrofon ini. Kemudian di sini nih, tadi yang pertama gue dapat ketika belinya nih, dapat ini, beli mikrofon ini dapat ini langsung kayak keterangan polar patternnya, kemudian frekuensi respon grafiknya. Oke, bisa kalian lihat di sini. Kemudian kalian juga dapat windshield buat penutup mikrofonnya. Kalian juga dapat shockmount, dan pastinya shockmount besi ya. Kualitinya juga bagus nih, build kualitinya. Nggak kayak mikrofon BM800 yang build kualitinya dari bahan plastik dan dia mudah penyon seperti itu ya. Kalau ini kuat lah, dia kokoh. Kalian juga pasti dapat extension yang tadi saya pinggirkan. Nih buat dimasukkan ke sini. Kemudian dapat kabel yang katanya panjangnya sekitar 2,5 meter. Dan ini kabelnya smooth banget ya. Dengan colokan di sini XLR. Ya, ini untuk male XLR dan jack 3,5 mm dengan 2 ring. Jadi kalau misalkan kalian pengen input ini ke handphone, pastikan menggunakan splitter ya. Dan kabar baiknya kalian udah dapat splitter dari paket ini. Oke, itu item-item yang kalian dapat dan ini cukup komplit ya. Untuk mic-nya nih, ini item yang paling utama. Untuk mic-nya sendiri, dia build quality-nya depannya dari semacam plastik, tapi ininya udah kayak aluminium kayak gitulah.
dan ini cukup berat. Nah, bawahnya udah besi nih ya. Ini cukup berat. Kemudian dari build quality-nya dia agak keset-keset gitu ya. Jadi kayak mic bukan licin, jadi dia agak keset-keset gitu di bagian sininya. Baru di sini agak seperti aluminium gitu. Oke, ini bentuk dari mikrofon Yanmai Queen Edge. So, bisa kalian lihat di sini mikrofonnya seperti apa bentuknya. Ini lurus banget dan ini ada katanya adalah mikrofon cardioid, di mana jangkauan suara yang bisa mikrofon ini tangkap itu hanya satu lingkaran. Jadi nggak apa ya, kalau noise dari luar atau suara dari luar itu nggak akan ketangkap katanya. Tapi biar kalian tahu, gue bakalan coba untuk langsung tes mikrofon ini dengan menggunakan smartphone yang gue punya. Tes yang pertama itu tanpa soundcard. Nanti yang kedua gue pakai soundcard eksternal V8 Plus, dimana soundcard itu soundcard yang paling merakyat lah. Banyak membeli gue yang beli soundcard eksternal V8 Plus. Oke, untuk hasilnya seperti apa mikrofon Yanmai Queen Edge ini? So, let's find out and let's go. Oke, kali ini gua coba untuk setting mikrofon ini ke handphone yang gua punya, ke smartphone yang gua punya tanpa menggunakan soundcard sedikit pun. Jadi ini langsung terhubung dengan menggunakan splitter yang tadi didapat ketika unboxing dan langsung direkam dengan smartphone yang gua punya. Dan hasil suaranya seperti ini. Gua nggak bisa memonitoring karena memang kalau misalkan recording itu nggak langsung masuk ke headphone kecuali kalau pakai soundcard. Dan ini adalah hasil suaranya saat mulut gue didekatkan ke mikrofon. Ya, ini adalah hasil suaranya, mungkin ini sekitar 5 sentian kali ya. Dan hasil suaranya bisa kalian dengar seperti apa. Oke, apakah ada noise yang masuk? Karena gue juga nggak tahu di sini apakah ada noise yang masuk. Nanti mungkin hasilnya bisa gue tahu setelah proses editing. Dan suara gue nih agak jauh sedikit. Apakah masih kena? Karena ini adalah mikrofon cardioid ya. Apakah masih kena atau tidak? Dan ya, ini sekitar 40 cm lebih, mungkin sampai 50 cm. Apakah suaranya masih masuk atau tidak? Dan mungkin bisa kalian dengar. Ini adalah hasil suaranya. Ya, dan itu adalah hasil suara mikrofon Yanmai Queen Edge tanpa menggunakan soundcard eksternal. Dan kali ini gue bakalan coba untuk menggunakan soundcard eksternal V8 Plus, di mana soundcard itu adalah soundcard yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia yang sering berstreaming, baik untuk gaming, untuk karaoke, untuk lain-lain. Dan mungkin bisa menjadi solusi kali ya. Jadi ganti-gantinya mikrofon BM800 tuh ya, daripada BM800, BM8000 dan lain-lain yang udah mainstream. Ya, mungkin ini bisa menjadi solusi setelah diinput ke soundcard eksternal. So, kita lihat cek suaranya seperti apa. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan mikrofon ini ke soundcard eksternal V8 Plus dan direkam secara langsung dengan menggunakan smartphone yang gue punya tanpa menggunakan efek sedikit pun. Gue nggak pakai echo, nggak pakai treble, dan nggak pakai bass juga. Gue hanya membesarkan suara mic, kemudian suara record, dan suara monitor yang langsung masuk ke headphone. Dan ini adalah hasil suaranya tanpa efek sedikit pun. Noise-nya benar-benar nggak ada. Tapi memang tangkapan suaranya itu jadi lebih pendek, jadi lebih kecil ya. Kalau gua agak sedikit jauh dari mikrofon, ya ini jadi nggak kedengar ya. Jadi nggak kedengar di headphone gua, jadi nggak kedengar kalau misalkan efeknya tidak dinyalakan. Gue coba untuk menyalakan echo. Oke, di sini echo gua pakai, echo-nya udah full. Dan ini adalah hasil suaranya. Kalau gua jauh juga jadi nggak akan ketangkap karena dia polar pattern-nya cuman sedikit. Noise-nya juga benar-benar nggak ada ya, benar-benar hilang. Kemudian gua coba naikin treble. Oke, ini treble-nya gua naikin dan ini adalah hasil suaranya kalau pakai treble. Agak-agak sedikit garing kayak gitu ya. Tapi noise-nya nggak kerasa banget nih di headphone tuh, noise-nya benar-benar hilang. Suara anak-anak di luar juga nggak kedenger ya, meskipun ini efeknya gua besarin. Dan terakhir gue coba untuk pakai efek bass. Jadi ini echo, treble, bassnya full semua. Oke. Hasil suaranya jadi lebih tajam. Dibilang suaranya bulat, ya agak sedikit bulat tapi nggak terlalu bulat ya. Jadi nggak terlalu ngebas gitu. Ada sedikit cempreng-cemprengnya seperti itu. Dan meskipun efek
bassnya dibesarkan ya nggak terlalu ngebass banget gitu untuk hasil suaranya. Dan di luar itu gue nggak ada ruangan kedap suara di sini, dan di luar juga banyak anak-anak yang lagi main, tapi hasil suara mereka itu nggak masuk ke mikrofon ini, dan di sini senyap banget kalau gue diem ya. Senyap banget sumpah. Oke, dan gue pengen coba berbagai macam efek yang ada di Soundcard External V8 Plus ini, kayak efek Shockwave. Oke, ya masih sama ya. Shockwave, oke, T123 ya agak sedikit berbeda lah, lebih keras ya. Kemudian efek MC, dan ini jadi agak sedikit mendem ya kalau pakai efek MC. Pitch bend kita pakai. Oke, dan suaranya jadi agak-agak bagus ini. T123. T123, T123. Coba kalau vocal outnya saya matikan ya, gue nyalain ya vocal outnya. Mungkin noise-nya jadi agak sedikit, jadi lebih nggak ada gitu noise-nya kalau vocal outnya saya mati nih. Apa kalau vocal out jadi nggak masuk gitu ya saat direkam? Oke, kemudian Tune 1. Electro ya Tune 1, 2, 1, 2, 1. 3. Oke, dan itu adalah hasil suaranya. Gue coba kecilin efek-efeknya ya agak setengah lah biar nggak terlalu gema. Dan itu adalah hasil suara dari mikrofon Yanmai Queen H. Dan menurut kalian seperti apa hasil suaranya? Kalau menurut gue secara pribadi, di headphone tuh jadi bener-bener hilang noise-nya. Kemudian kalau misalkan gue jauh nih dari mikrofon, ya sekitar segini aja gue nggak kena nih. Padahal gue lagi ngomong tapi nggak kena. Kalau gue deketin lagi langsung kena, karena dia punya polar pattern yang cardioid, jadi cuman segini nih. Tes, jadi cuman segini nih ya. Sekitar mungkin 20 cm dari mulut gue berada. Barulah mikrofon ini bisa menangkap. Tapi gue nggak tahu apakah belakangnya masih bisa nangkep atau tidak. Gue coba ya. Tes, 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 tes. Oh, agak sedikit berbeda cuy. Tes. Kalau yang ini, gue coba dibalikin ya. Oke, kalau yang ini agak sedikit padat daripada yang bagian depan. Jadi agak berbeda lah. Bisa kalian dengar lah. Bisa kalian dengar suara gue seperti apa. Kalau ini suaranya jadi agak-agak mendem, nggak padat sih sebenarnya, jadi mendem, bassnya tuh jadi kerasa banget. Tapi kalau misalkan yang depan suaranya jadi lebih cerah, lebih ceria. Oke, dan itu adalah hasil suara dari mikrofon Yanmai Queen H dengan menggunakan Soundcard External V8 Plus, direkam dengan menggunakan smartphone yang gue punya. Dan kalian juga bisa menggunakan mikrofon ini untuk keperluan kalian saat sedang streaming, kemudian recording, ataupun kalian yang demen karaoke, kayaknya mikrofon ini cocok banget deh. Meskipun ya harganya lebih mahal lah daripada mikrofon BM800, BM8000 atau mikrofon LGT yang baru itu, tapi hasil suaranya itu ya bisa dibilang lebih bagus lah. Harga tidak akan membohongi kualitas. Jadi ini adalah Yanmai Queen H. So, sekian video review dari gua tentang mikrofon Yanmai Queen H ini. Kalian bisa dapatkan mikrofon ini di marketplace di Indonesia dengan harga kisaran 500.000 sampai 1 juta. Tidak di bawah 500.000, tapi tidak di atas 1 juta. Ya, kalau misalkan kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dengan harga yang agak sedikit up, mengapa tidak? So, sekian review dari gue Coki Rasyandara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you. Sayonara. Bye-bye.